kembali dengan Bu Astuti dalam pelajaran PPKN. Kali ini dengan tema pentingnya persatuan dalam keragaman. Tujuan pembelajaran kita melalui pengamatan di lingkungan sekitar kalian dapat menjelaskan pentingnya persatuan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, Bu Guru berharap kamu dapat menentukan keragaman yang ada di masyarakat dengan benar. Penyebab keragaman di Indonesia, ada beberapa hal ya, penyebab keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah karena wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Nah, karena wilayah Indonesia berupa kepulauan, maka menyebabkan keragaman suku. Karena setiap pulau yang ada di Indonesia itu dihuni oleh beberapa suku yang berbeda-beda. Yang kedua, kebiasaan hidup setiap suku yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi ke generasi menciptakan keragaman budaya. Keragaman budaya itu bermacam-macam ya. Keragaman budaya itu meliputi bahasa daerah, pakaian daerah, makanan daerah, tarian tradisional, lagu-lagu daerah, alat musik daerah, senjata khas dari setiap daerah, dan rumah adat daerah setiap suku yang ada di Indonesia. Dan itu sangat banyak dan beragam. Nah, keragaman agama juga dapat menciptakan berbagai keragaman lainnya, yaitu keragaman tempat ibadah, keragaman hari-hari besar dari setiap agama-agama yang ada di Indonesia. Kita tahu Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah kita. Nah, semua itu merupakan keragaman yang ada di Indonesia. Bagaimana cara menciptakan nilai persatuan dalam keberagaman? Yang pertama, kita harus bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, dan budaya. Dalam masyarakat kita sering melakukan gotong royong antar warga. Tentu saja di dalam warga daerah setempat itu pasti bermacam-macam suku dan adatnya. Lakukan gotong royong misalnya membuat jalan, membangun tempat ibadah, dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh semua orang yang ada di Indonesia, apalagi dalam kehidupan di pedesaan. Karena gotong royong itu merupakan satu budaya yang ada dari zaman dahulu yang sudah dikenalkan oleh para pendahulu kita. Sampai sekarang di tingkat pedesaan itu masih sering kita lihat orang-orang bergotong royong dalam segala hal. Misalnya ketika mereka membuka ladang ya, atau ketika mereka membangun rumah, mereka menggunakan cara gotong royong. Nah, kalau di daerah perkotaan mungkin sudah jarang dilakukan. Tetapi daerah-daerah pinggir kota ya, itu masih sering kita lihat orang-orang melakukan gotong royong pada hari Minggu oleh para bapak-bapak yang tentu saja memiliki latar belakang suku yang berbeda-beda. Contohnya di tempat Ibu Guru itu penduduknya dalam satu RT itu ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Tionghoa, ada suku Melayu, ya, ada suku Bugis, kemudian ada juga Madura. Nah, jadi mereka bekerja sama untuk bergotong royong membangun tempat ibadah yang ada di sekitar rumah Bu Guru, di gang Bu Guru itu. Kemudian yang kedua, mempunyai rasa peduli terhadap sesama. Tidak boleh memandang latar belakang keragaman yang ada. Kita harus peduli terhadap sesama kita. Misalnya jika suatu daerah mengalami bencana, misalnya banjir, dan memerlukan pertolongan dari wilayah lain yang tidak mengalami banjir,
kita bisa sigap membantu. Kita harus peduli untuk menolong mereka. Kemudian mempunyai rasa toleransi, ya toleransi antar umat beragama. Bagaimana bentuk toleransinya? Misalnya, ketika agama lain sedang melakukan ibadah, maka kita harus menghormatinya. Misalnya, agama lain yang lain daripada kita merayakan hari besar mereka, ya setidaknya kita mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Itu bentuk toleransi yang ada dalam lingkup masyarakat, dalam agama yang berbeda-beda. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Nah, di masyarakat itu banyak kepentingan umum yang harus kita utamakan. Misalnya, jika tanah kita harus dipakai untuk pelebaran jalan, kita akan mengikhlaskannya karena kepentingan umum. Seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya. Kesimpulannya, bekerja sama dan saling menghormati sangat diperlukan untuk menciptakan persatuan. Nah, persatuan itu merupakan salah satu kunci, bahkan kunci utama suatu bangsa itu dapat mempertahankan kemerdekaannya. Ya, supaya tidak terjadi pecah belah di antara suku yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia itu sangat banyak sukunya. Maka kita harus semakin memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Kemudian persatuan akan menjadi kekuatan suatu bangsa. Ya, betul sekali. Jadi ketika bangsa kita bersatu dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia ini penduduknya bersatu, maka itu adalah aset utama, modal utama dalam pembangunan kita. Kekuatan kita terletak di persatuan kita. Demikian ulasan Ibu Guru, semoga dapat membantu kalian dalam memahami keragaman yang ada di Indonesia. Semoga dapat dimengerti dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.